Baik, Shalom. Sebenarnya walaupun lagunya habis bisa diulang lagi. Haleluya. Baik-baik semuanya. Amin. Ya, baik. Mari kita salaman kiri kanan, katakan bajumu bagus gitu. Merdeka, merdeka. Oke. Baik, shalom saudara-saudara. Ada sukacita, amin. Merdeka. Ya. Sudah berapa tahun kita merdeka? Wah, hafal ya. Ini kalau ditanyakan di bulan Desember kayaknya nggak hafal ya. Karena ditanyakan di bulan Agustus jadi hafal 79 ya. Saya sendiri juga lupa. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak lama, saya renungan tidak lama maksudnya, karena kita, jadi susunan acara kita hari ini, makan terakhir ya, jadi sebab kalau saya pikir kalau udah makan duluan jemaat itu jadi apa ya, kalau nggak ngantuk pulang gitu ya, jadi ini saya bilang sama Pak Prajoko yang pimpin kita game, makan itu terakhir ya, makan terakhir, tapi kalaupun tidak selesai gamenya sampai jam 12, karena kata Pak Haris kalau lewat jam makan perut jadi apa? Keroncongan gitu ya. Jadi tidak selesai gamenya jam 12 kita makan, kita pending dulu ya, begitu Pak ya. Kalaupun ada gamenya belum selesai, baru kita lanjutkan setelah makan. Jadi jangan khawatir, jam 12 kita tetap makan atau berfellowship atau ramah tamah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bawa makanan hari ini untuk kita nikmati. Ya, terima kasih juga Titin sudah koordinator ya, sudah koordinir semua. Jadi semua bisa bawa menu makanan untuk kita nikmati. Tapi sebelum kita menikmati menu jasmani, kita menikmati menu rohani terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur dilahirkan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan, kami tidak memilih, kami lahir di tanah negeri Indonesia yang kami cintai ini. Tapi Tuhan sudah tetapkan kami. Karena itu Tuhan dalam ibadah memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 bangsa kami juga mau menikmati berkat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memerdekakan kami, bukan dalam keadaan fisik lagi, tapi dalam keadaan rohani Tuhan membawa kami kepada kemerdekaan yang sejati. Karena itu ulasan kebenaran firman Tuhan, renungan sebentar, biar Tuhan menjelaskan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Marilah kita buka kitab Galatia pasalnya yang ke-5. Di dalam firman Tuhan ini ada sampai 26 ayat sebenarnya di dalam menjelaskan tentang kemerdekaan Kristen ya. Tapi saya hanya baca beberapa ayat dan diawali ayat yang pertama. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam undang-undang negara kita, dikatakan dalam pembukaan undang-undang negara kita, negara Republik Indonesia, kebaca enggak ya? Dikatakan di situ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan
dan pri keadilan. Ya. Saudara, kalau bisa jangan jangan ngobrol ya. Jadi saya agak terganggu ya kalau Bapak Ibu ngobrol ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini dikatakan harus merdeka ya. Harus merdeka dari segala penjajahan. Nah, sesuai dengan apa yang saya bawa kepada segi kerohanian kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kita masih ada penjajahan ya. Barangkali kita masih ada tekanan, masih ada kita himpitan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, kita sudah menyepakati bahwa ini undang-undang kita. Kita setuju bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Karena itu bangsa Indonesia selalu berpihak kepada bangsa yang tertindas. Ya. Sekarang ini bangsa kita, saudara-saudara, ya, membela Palestina karena dianggap sebagian negara besar belum merdeka. Jadi kita, bangsa kita secara ideologi dan secara politik, kita berada dalam pihak orang-orang yang terjajah, saudara-saudara. Orang-orang yang tertindas, ya. Orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan dalam kehidupannya, belum mengalami kebebasan, bangsa yang belum merdeka. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan kehidupan kita, saudara-saudara, kalau kita kutip sedikit pengertian daripada undang-undang ini, seyogyanya kita juga menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, saudara-saudara, orang-orang yang tidak dijajah oleh apapun dalam segi iman dan kerohanian kita. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal yang pertama dikatakan bagaimana kita merdeka, bagaimana kita bebas, saudara-saudara. Bagaimana kita hidup merdeka di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini kita bisa mengalami itu kalau Kristus yang memerdekakan kita. Katakan amin. Kalau Kristus yang memerdekakan saudara dan saya. Ya. Kalau Kristus yang campur tangan dalam kehidupan kita bersama-sama. Memperingati hari kemerdekaan ini, biar kita merenung sedikit apakah hidup kita sudah merdeka. Ya. Sudah sungguh-sungguh merdeka, sudah sungguh-sungguh bebas, saudara-saudara. Nah, yang dikutip oleh Paulus dalam ayat ini, ada itu biar saya. Yang dikutip Paulus di dalam diberikan contoh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami ya. Paulus mengangkat tentang sunat ya. Yang mengacaukan pendirian jemaat di Galatia. Dari kasus ini, saudara-saudara, seolah-olah jemaat di Galatia itu bingung ya. Bingung. Sebab apa? Sebab mereka harus balik lagi bahwa mereka harus disunat. Ya. Dan memang itu hukumnya Musa, hukum Taurat. Setiap laki-laki yang umur 8 hari ke atas harus disunatkan seperti Yesus disunat pada hari yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak Yesus memerdekakan mereka dari hukum-hukum itu, mereka ada pengajaran yang mengacaukan, saudara-saudara. Mereka masuk lagi pengajaran untuk mengajak supaya mereka harus disunat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan di dalam penjelasan selanjutnya bahwa kalau kita disunat, saudara-saudara, Kristus menjadi tidak berguna. Ayat yang kedua bagian B. Ya. Kenapa tidak berguna? Karena melakukan hukum Taurat, mereka disunat, saudara-saudara, mereka melakukan hukum Taurat, mereka menjadi selamat. Jadi kalau mereka selamat karena melakukan hukum Taurat, Yesus tidak berguna lagi. Ya. Paulus ingatkan ini. Apa artinya engkau mengikuti Yesus kalau engkau masih ada di dalam perhambaan itu? Ya. Engkau belum merdeka dalam hal itu. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka disunat,
mereka wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi jangan engkau disunat, getol disunat saudara-saudara, tetapi engkau mengabaikan hukum-hukum yang lain. Apakah mereka bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada yang bisa. Ya. Ada hukum firman Tuhan, ada hukum yang ke-10 berkata jangan mencuri, jangan berdusta, ya, jangan menginginkan apa dikatakan? Harta orang lain, jangan menginginkan harta orang lain. Ya. Bahkan dalam hukum yang lain berkata saudara-saudara, apabila engkau menginginkan harta atau istri orang lain, masih menginginkan di dalam hati, ya, engkau telah berdosa. Jadi hukum itu begitu susah untuk dilakukan. Karena itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, kalau engkau melakukannya, lakukan semua. Ya. Jangan abaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian berikutnya ketika melakukan hukum Taurat, mereka lepas dari Kristus. Mereka lepas hidup dan mereka hidup di luar kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belum merdeka bukan dalam bidang ini, ya. Kita orang-orang Kristen di Indonesia boleh disunat, boleh tidak. Ya. Kalau kita disunat bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi untuk pertimbangan kesehatan. Ya. Saudara disunat bagus, saudara ke dokter bagus, tapi bukan karena saudara untuk selamat. Tidak ada lagi hubungannya dengan hukum Taurat. Sebab kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, cukup bagi kita sekaliannya. Amin. Kalau pertimbangan keselamatan, pertimbangan selamat di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita sekaliannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bukan di bidang ini. Ada beberapa hal seperti yang singgung beberapa minggu yang lalu, kita belum merdeka. Ya, kita masih terikat kadang-kadang orang Kristen ya. Mudah-mudahan kita tidak ada di tempat ini. Contohnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi-tradisi kita. Ya. Tradisi kita. Di orang Batak ada tradisi Martonggoraja, saudara-saudara. Ya. Artinya kalau orang mau menikah harus melakukan itu. Ya. Dalam tradisi yang murni saudara-saudara, itu diselipkan permohonan kepada arwah. Nenek moyang kita minta izin, minta berkat saudara-saudara. Supaya anak kita dan calon mantu kita kehidupannya diberkati dalam tanda kutip. Ya. Kehidupannya diberkati dan langgeng rumah tangganya dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen, kita apa namanya? Kita bergereja, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang menekan apa? Melalui tradisi, menekan kehidupan kekristenan kita. Sehingga di sisi lain, kita harus melakukan ini supaya kita selamat. Contohnya saya singgung di khotbah saya beberapa kali yang lalu, saudara-saudara, rumah. Ya, seringkali orang kita Tionghoa kalau udah Kristen masih panggil Hong Shui apa Feng Shui? Hong Shui. Ya, melihat rumah, saudara-saudara. Apakah ini mendatangkan berkat atau tidak? Sudah orang Kristen, kalau tidak orang Kristen saudara-saudara ya kita namanya juga dia belum selamat. Ya, belum percaya kepada Tuhan. Tetapi sudah orang Kristen masih melakukan itu. Nah, ini kita belum merdeka saudara-saudara. Kita masih ada di dalam jajahan kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang kita dulu. Ya. Dalam tradisi orang Batak juga ada itu. Ada gali apa namanya? Gali lubang tutup
Bukan itu. Gali holi, ya gali apa namanya? Gali tulang lah, gali tulang. Nah, mengukar holi-holi. Artinya kalau orang tua, apalagi dia dituakan saudara-saudara, itu biasanya kalaupun dia meninggal di perantauan, ya, di perantauan itu tulangnya itu harus dipindahkan ke tanah leluhur sedapat-dapatnya, ya. Jadi kalau dia meninggal di Jakarta, di Pondok Rangon, itu digali. Ya, digali kemudian dipindahkan ke tanah kelahirannya. Ya. Nah, di tanah kelahirannya itu biasanya kalau keturunannya mampu dan kaya itu mendirikan tugu. Jadi ditanam tulangnya, kemudian didirikan tugu. Ya. Tahu tugu di Bogor? Tugu apa namanya? Tugu Kujang ya? Tugu Kujang ya, yang di Bogor itu. Ah, seperti itulah didirikan. Nah, itu apa? Tulang belulang di bawah. Nah, itu ada acaranya, ada upacaranya. Karena mereka percaya, saudara-saudara, roh nenek moyang mereka, entah itu opung, entahnya itu kakeknya papa kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu membawa berkah. Jadi mereka upacara untuk memindahkan itu. Makanya kita orang Kristen tidak menjalani hal yang seperti itu. Ya. Kita kalau dipindahkan misalnya gitu, cukuplah hanya dipindahkan, tidak ada upacara. Saudara-saudara, ya mungkin supaya dia lebih dekat untuk mengurus makam ayahnya, makam kakeknya, ya udah dipindahkanlah daripada di Pondok Rangon. Ya, saya di Sumatera, ya udahlah daripada kita ke Jakarta setahun sekali dipindahkanlah ke kampung. Nah, dengan pertimbangan itu. Tapi sesungguhnya awalnya bukan itu. Karena ada kepercayaan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena mereka percaya tugu itu roh nenek moyang mereka, tulangnya itu membawa berkah, mereka mengusahakan supaya bisa pindah. Dan modalnya itu tidak sedikit saudara-saudara. Ya. Untuk membuat acara itu, mereka kan harus mengumpulkan lagi seperti pesta kematian saudara-saudara. Ya. Manortor, menari-nari, undang penari, undang pemusik, undang saudara-saudara yang lain, semua makan-makan. Dan mereka mendirikan itu dengan keyakinan tadi. Nah, kita seringkali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terpojok dan tertekan di situ. Karena itulah sejarah gereja Pentakosta di tanah Sumatera khususnya mengalami penolakan, ya. Karena biasanya gereja Pentakosta, saudara-saudara aliran Pentakosta tidak melakukan itu lagi. Tidak melakukan tradisi-tradisi, tetapi berbenturan, ya, warganya ini, jemaatnya ini berbenturan dengan orang-orang yang masih memiliki tradisi, khususnya mereka yang bergereja di gereja tradisi, gereja suku saudara-saudara, karena mereka melakukan itu. Jadi ketika kita masuk orang-orang Pentakosta, nggak tahu zaman sekarang, zaman dulu ada penolakan, kita yang sesat. Ya, ajaran baru ini yang sesat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita seringkali hidup di dalam tekanan tradisi, adat istiadat yang membuat kita belum merdeka. Nah, firman Tuhan berkata tadi, bagaimana kita merdeka? Merdeka saudara-saudara yang sesungguhnya kalau Kristus itu campur tangan memerdekakan kita. Ya. Belum lagi merdeka dari kebiasaan-kebiasaan. Ya. Apa yang menjadi ikatan saudara sehingga saudara terikat? Misalnya dosa seksual, ya, dosa pornografi, dosa apa lagi? Ya, dosa seperti yang dikatakan dalam kitab
kitab Galatia pasalnya yang kelima ini saudara-saudara, ya, kedagingan-kedagingan, ya. Dikatakan dalam ayat 18, aku akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ialah ternyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati termasuk, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya. Kita kadang-kadang saudara-saudara masih ada di dalam koridor tekanan atau balutan itu semua. Ya. Kita tidak merdeka. Siapa yang suka marah-marah di antara kita? Bisanya marah. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk begini. Iya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Penyembahan berhala. Ya, seringkali kita diberitahu oleh pendeta, penyembahan berhala itu jangan bayangkan ada patung di rumah saudara. Ya, saya yakin sudah tidak ada patung lagi. Kemudian saudara setiap jam 12 malam duduk di depan patung itu gitu. Saya pikir sudah enggak ya. Kita sudah bebas dari itu. Tapi ada hal-hal yang kita berhalakan. Berhala itu apa sih saudara-saudara? Apa berhala? Ya. Menurunkan peringkat Tuhan ke peringkat kedua, ketiga, keempat. Ini yang peringkat yang pertama. Apa itu ini? Saudara yang tahu. Fulus. Coba, kalau saudara begitu bangun pagi, memikirkan kerjaan, garis miring uang, atau memikirkan Tuhan? Hah? Kerja. Nah, secara tidak sadar saudara-saudara, ya kita tidak tahu, kita tidak sadar. Tapi rupanya menurut Alkitab itu sudah menjadi berhala karena dia sudah menjadi prioritas, ya, ranking pertama daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada patung di rumah saudara. Tapi hati kita sesungguhnya masih ada berhala. Uang misalnya. Kalau saudara tidak ada uang, saudara hilang semangat hidup ini. Ya. Saudara sepertinya tidak mau kemana-mana, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Tidak ada uang. Berarti uang menjadi prioritas pertama. Kalau ada uang, saudara happy, seperti namanya si happy. Ya. Ya. Saudara bersuka cita, saudara riang gembira, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan berkata, sukacita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Ada lagu yang lama, Astrid tahu nggak? Sukacita dari Tuhan. Tahu Pak Jo? Sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Itulah kekuatan. Lagu lama ya. Sukacita itu bersumber dari Tuhan pokoknya intinya. Bukan dari uang. Walaupun kita tidak munafik. Kita perlu uang. Kalau saudara tidak ada uang, tidak bisa beli bakso bawa ke gereja. Kalau saudara tidak ada uang, saudara tidak bisa beli mie bawa ke gereja hari ini. Ya. Masa saudara ke bakso siapa ya? Sorry, ada adiknya Cihen kayaknya. Mau cari Cihen ya. Nah, kalau mau ibadah nggak apa-apa sekalian. Ya, ada adiknya sebentar ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perlu uang, ya, kita perlu materi, siapapun kita. Ya, saya berulang-ulang kali katakan, anak muda, anak-anak, Jojo perlu uang nggak? Jojo nggak perlu uang. Mau dipotong itunya?
sama papanya. Nah, anak-anak perlu uang, remaja-remaja perlu, Jen perlu uang. Ya. Jen enakan mana kalau bayar, kalau lagi makan itu dibayarin mami atau dari uang sendiri? Ah, dibayarin. Artinya supaya uangnya utuh di kantongnya, saudara-saudara. Jadi kita perlu uang, tapi kadang-kadang saudara-saudara seperti yang saya kasih tahu tadi, kita tidak sadar bahwa kita sudah nomor 2-kan, nomor 3-kan atau nomor 4-kan Tuhan. Itulah berhala yang sesungguhnya. Nah, ya. Kalau kita ke undangan saudara-saudara, kalau kita ke undangan ini, kita usahakan datang tepat waktu. Tapi kalau kita ke gereja, kita tidak usahakan datang tepat waktu. Nah itu juga menjadi berhala waktu bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan ibadah menjadi nomor sekian. Apalagi macam-macam dalam kehidupan kita ini. Pekerjaan, uang, saudara-saudara. Hewan. Hewan, ya. Yang punya hewan peliharaan, ya, saya himbau jangan sampai gagal retreat gara-gara hewan ya. Ya. Macam-macam. Pokoknya Tuhan menjadi nomor sekian dalam kehidupan kita. Yang ini nomor 1, itulah berhala, bukan patung lagi. Bukan dewa-dewa lagi. Saya pikir saudara tidak menyembah dewa matahari, dewa bulan. Ya, kita tidak pernah menyebut itu di dalam doa-doa kita. Hai dewa matahari, berkatilah makanan yang saya makan hari ini. Kita tidak pernah menyebut itu. Tapi ada sesungguhnya. Nah, di dalam ulang tahun ke-79 kita memperingati, kita harus lepas daripada segala sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, yang menekan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada beberapa saya catat saudara-saudara di dalam ya. Orang Batak ya zaman dulu saudara-saudara, salah satu saya contoh nih, itu khususnya mereka merantau harus ada jimat. Ya. Atau mantra. Ya. Untuk merantau. Nggak tahu Batak Nias ya. Kalau Batak Toba dulu saya kurang tahu ya, saya sudah lama. Biasanya anak-anak, ini udah orang Kristen saudara-saudara. Dan bahkan sebelumnya tradisi kami orang Batak itu, dulu kan ke Jakarta itu jauh, seperti ke Amerika. Ya serius. Itu perjalanan bisa 3 minggu saudara-saudara. Zaman-zaman tahun 80 awal. Ya. Saudara, kalau saya baca-baca ya, bis yang merintis perjalanan ke Sumatera zaman-zaman dulu itu seringkali mereka menemukan sungai. Bagaimana menyeberangi sungai? Ya. Penumpang dengan kondektur, dengan bisnya, itu mereka harus tebang pohon yang bisa menyeberangkan mereka. Misalnya pohon kelapa, ditebang 4 biji, bikin jalannya. Ya, baru mereka lewat, baru masuk penumpangnya. Nanti ada lagi sungai kecil, makanya mereka bisa 3 minggu zaman-zaman dulu. Ya, sekarang aja 4 hari, 3 hari, 3 malam kan, bandingkan dengan zaman yang dulu. Ya, kemudian belum semua aspal, saudara-saudara. Jadi merantau itu ke Jakarta saja merantau zaman dulu. Belum ada pesawat, masih zaman-zaman itu mungkin hanya Garuda pada saat itu. Ya. Kalau naik pesawat zaman dulu saudara-saudara setingkat menteri lah. Ya, pengusaha dan menteri ya. Rakyat jelata, rakyat biasa apalagi yang mau merantau, mau sekolah, mau kuliah itu jauh dah dari mimpi naik bis ya. Nah, bagaimana caranya? Seolah-olah mereka melepaskan anak mereka dan tidak ketemu lagi. Ya. Mungkin 1 tahun belum tentu, mungkin 2 tahun belum tentu, saudara-saudara. 3 tahun belum tentu. Surat menyurat, itu lama. Ya. Lama saudara-saudara.
Dan orang mengirimkan surat, ini kalau dari kampung nih, kalau dari kampung ya. Kalau dari kampung, Juli tahu, balik ya. Kalau dari kampung dia harus jalan kaki, kemudian naik angkot kalau di sini saudara-saudara, kemudian baru ketemu kantor pos. Ya. Jadi seolah-olah kalau melepaskan anak itu begitu sedih. Seolah-olah mereka tidak akan ketemu lagi. Ini zaman-zaman dulu ya ceritanya. Dan kemudian mereka biasanya mendoakan. Ada lagu loh. Ada nyanyi, ada firman Tuhan, ada nasihat. Tetapi mereka masih kurang yakin bahwa doa mereka akan menyertai anak mereka. Nasihat mereka akan tetap diingat oleh anak mereka. Biasanya saudara-saudara bagi orang-orang, ini udah Kristen, ada ibadahnya. Setelah itu orang tua menyisipkan jimat. Ya. Entah itu tahan peluru, tahan bacok saudara-saudara. Supaya dia yakin anaknya selamat. Nah itu tradisi saudara, menggunakan jimat, mantra. Ya. Supaya aman jiwanya di perantauan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal-hal yang lain di dalam leluhur, kepercayaan kepada leluhur yang lain di dalam kehidupan kekristenan kita yang seolah-olah membuat kita belum merdeka di dalamnya. Ya. Perayaan tahun baru Imlek misalnya dengan ritual penyembahan. Saya baca ya saudara-saudara. Tahun baru Imlek sering dirayakan dengan ritual-ritual yang bertujuan untuk mengusir roh jahat dan menarik keberuntungan seperti membakar kertas, uang sembayang atau memberikan persembahan kepada dewa-dewa tertentu. Saya percaya saudara kita merayakan Imlek. Ya, gereja kita merayakan Imlek juga. Tapi kita jangan di dalam tradisi lagi. Saudara bakar uang untuk mencari keberuntungan. Ya, betul saudara-saudara? Ya. Terus memberikan persembahan kepada dewa-dewa pada masa-masa itu. Ya. Mari kita merdeka di dalam hal ini. Amin saudara-saudara. Dalam firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemerdekaan yang sejati hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Firman ini berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Kalau Yesus sudah memerdekakan kita, mari kita ini sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Kita tidak di bawah kungkungan hukum Taurat lagi. Kita tidak di bawah kungkungan tradisi lagi, saudara-saudara. Kita tidak di bawah kungkungan tekanan-tekanan kepercayaan-kepercayaan selain di luar Kristus. Kita merdeka dari semuanya itu, kita sungguh-sungguh dimerdekakan dari Tuhan. Tidak ada berhala-berhala lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada berhala-berhala yang kita bangun lagi. Kita merdeka. Fokus kita hanya satu. Kristus satu-satunya Raja, Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, di hari kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Biar kami juga sungguh-sungguh yakin bahwa kami dimerdekakan oleh Tuhan. Seringkali dari ucapan-ucapan kami, tindakan kami, seolah-olah kami masih samar-samar di dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di sisi lain ketika kami di gereja, kami teguh berpegang kepada Tuhan. Tapi ketika kami ada di tengah-tengah adat istiadat, ada di dalam ruang lingkup ritual-ritual tertentu yang diselenggarakan oleh tetangga kami, oleh keluarga kami. Kami seringkali tidak bisa berdiri tegak di situ. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak ada
kepercayaan sekecil apapun dalam hidup kami, yang pada dasarnya membawa kami, menyeret kami jauh daripada iman yang murni. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Apabila mereka berpegang teguh kepada Taurat, berarti sudah tidak berarti lagi Kristus, tidak berarti lagi kasih karunia Tuhan, tidak berarti lagi keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada mereka. Karena itu Paulus menegur mereka supaya mereka sungguh-sungguh merdeka di dalam kasih karunia Tuhan. Tolong kami semua Bapa di surga, jika ada di antara kami berhala-berhala yang samar-samar dalam kehidupan kami, jika ada kepercayaan-kepercayaan, jimat-jimat yang samar-samar antara boleh dengan tidak boleh, Tuhan Allah Roh Kudus berbicara, nyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan, apa masih ada pikiran kami, apa masih ada hati kami, bahkan mungkin apa masih ada fisik yang kami simpan di rumah kami masing-masing, yang seolah-olah itu mendatangkan kesuburan, mendatangkan berkah, mendatangkan kemujuran. Padahal itu bukan perintah Tuhan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Biar kami bertekad untuk meninggalkan segala sesuatu, karena kami tahu itu mendukakan Tuhan. Engkau selalu menegur umat Israel, jangan ada ilah yang lain, jangan ada patung yang menyerupai di tengah-tengah kamu. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami suci, benar, dan lurus hanya kepada Tuhan saja. Haleluya.